Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita masih melanjutkan diskusi tentang sistem gerak. Di bagian 3 ini, kita akan membahas gangguan atau kelainan pada sistem gerak, khususnya pada manusia. Gangguan pada sistem gerak manusia dibedakan menjadi 3 macam gangguan. Yang pertama adalah gangguan pada tulang, yang kedua gangguan pada sendi, dan yang ketiga adalah gangguan pada otot. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang yang pertama adalah fraktura. Fraktura kata lainnya adalah patah tulang. Hal ini terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Jenis dan parahnya patah tulang dipengaruhi oleh usia penderita, kelenturan tulang, jenis tulang, dan seberapa besar kekuatan yang melawan tulang. Itu fraktura. Ada bermacam-macam fraktura. Yang pertama adalah fraktura sederhana atau simplex atau tertutup. Ini artinya tulang yang patah tidak tampak dari luar, jadi patah namun masih tertutup oleh kulit dan otot. Ini adalah contoh gambar kasus fraktura tertutup, ya, patah tulang di dalam. Fraktura yang kedua adalah fraktura kompleks atau terbuka atau majemuk. Ini kasus tulang patah, dan tulang yang patah itu tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit. Ya, ini adalah kasus fraktura terbuka pada tulang lengan. Kemudian fraktura yang berikutnya adalah fraktura avulsi. Ini patah tulang yang disebabkan karena kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Ya, ini kuat, saking kuatnya kontraksi otot sehingga sampai mematahkan tulang. Ini contoh patah tulang pada anggota gerak akibat kontraksi otot yang terlalu kuat. Kemudian fraktura berikutnya adalah fraktura patologis. Terjadi jika penderita menderita tumor, ya, atau kanker, di mana tumor atau kanker itu telah tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Ini contoh gambar tulang yang mengalami kanker tulang. Kanker tulang. Ini pada tulang paha, ya, anak-anak. Fraktura berikutnya adalah fraktura kompresi. Fraktura kompresi terjadi akibat tekanan tulang terhadap tulang yang lain, sehingga menyebabkan tulang yang lain rusak, ya, bisa retak atau patah. Ini sering terjadi pada orang tua yang tulangnya rapuh karena osteoporosis. Ini contoh fraktura kompresi pada ruas-ruas tulang belakang, di mana ada satu ruas yang tertekan oleh tulang yang lain sehingga mengalami retak atau patah. Fraktura berikutnya adalah fraktura karena tergilas. Ini menyebabkan retakan atau pecahan tulang menjadi lebih banyak di banyak tempat, ya, karena tergilas. Ini contoh tulang yang tergilas gitu, ya. Di beberapa bagian mengalami patahan atau retakan. Gangguan pada tulang berikutnya adalah gangguan tulang belakang. Ini juga ada beberapa, ya, anak-anak. Ini merupakan akibat dari distrofi otot. Bisa juga sindroma Marfan, sindroma Down, sikap tubuh dan yang buruk, atau penyakit yang lain. Ada beberapa macam gangguan pada tulang belakang. Yang pertama adalah kifosis. Kifosis adalah bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang sehingga penderita terlihat bungkuk. Ini seperti ini, anak-anak, ya. Ini biasanya karena sikap duduknya yang juga tidak benar selama jangka waktu yang lama sehingga tubuhnya membungkuk. Berlawanan dengan kifosis ada lordosis. Ini adalah tulang pinggang yang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Ini sehingga sama juga menyebabkan seolah-olah perutnya yang maju, ya. Yang maju ini tulang pinggang melengkung ke depan. Kalau tadi kifosis dan lordosis itu melengkung ke depan atau ke belakang, maka yang ketiga skoliosis. Ini tulang belakang melengkung ke samping kiri atau samping kanan. Nah, itu skoliosis, ya. Ini contoh gambarnya, anak-anak. Kelainan tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke kiri dan ke kanan. Lanjut, yang terakhir gangguan tulang belakang adalah sublubrikasi. Ini kelainan pada tulang leher
sehingga kepala berubah ke arah kiri atau ke kanan. Nah, ini anak-anak gambar belakang seorang penderita sublubrikasi. Setelah gangguan tulang belakang, berikutnya gangguan fisiologis pada tulang. Ada osteoporosis. Ini adalah kelainan di mana tulang rapuh, keropos sehingga mudah patah. Disebabkan karena berkurangnya hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Juga bisa disebabkan karena kurangnya pasokan kalsium. Ini rentan terjadi pada wanita yang telah mengalami menopause. Ini karena seorang wanita yang mengalami menopause itu produksi estrogennya jauh berkurang, ya. Ini adalah diagram skema struktur tulang yang normal, kalian lihat, dan struktur tulang yang terkena osteoporosis. Kalian bisa lihat pada tulang yang terkena osteoporosis itu rongga-rongga di dalam tulangnya lebih banyak karena kandungan kalsium lebih sedikit, ya. Oke, kita lanjut. Gangguan fisiologis tulang yang berikutnya adalah rakitis. Ini adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Rakitis berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok membentuk huruf X atau huruf O. Ini adalah contoh anak-anak yang menderita rakitis. Jadi perlu dipastikan bahwa di masa anak-anak itu mendapat cukup pasokan vitamin D khususnya ya, selain magnesium, fosfor dan kalsium. Ini untuk menghindari terserang rakitis. Kemudian gangguan fisiologis tulang yang lain adalah mikrosefalus. Ini kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Mikrosefalus terjadi akibat kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi, misalnya infeksi meningitis. Ini adalah gambar skema ukuran kepala bayi yang mengalami mikrosefalus dibandingkan dengan bayi dengan ukuran kepala yang normal. Berikutnya, gangguan fisiologis tulang adalah hidrosefalus. Kalau tadi mikrosefalus kepalanya mengecil, kalau hidrosefalus ini seolah-olah kepalanya membesar. Ini karena ada gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala membesar. Ini adalah gambar seorang penderita hidrosefalus anak-anak di mana kepalanya membesar karena itu isinya adalah cairan cerebrospinal yang melebihi normal. Gangguan fisiologis tulang berikutnya adalah layuh semu, adalah tulang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya sifilis. Ya anak-anak, jenis gangguan yang kedua adalah gangguan pada sendi. Ya, yang pertama contohnya adalah terkilir atau keseleo. Ini gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Terkilir dapat menyebabkan memar, bengkak, dan rasa sakit. Ini contoh kasus terkilir yang banyak terjadi antara telapak kaki dengan pergelangan kaki ya. Anak-anak ini karena gerakan yang tiba-tiba atau dipaksakan. Gangguan pada sendi yang berikutnya adalah dislokasi. Ini pergeseran tulang penyusun sendi dari lokasi normal. Ini sering terjadi antara tulang lengan atas dengan gelang bahu ya, anak-anak, antara tulang lengan atas dengan tulang belikat dan tulang selangka. Ini geser ya letaknya tulang lengan atas. Selanjutnya ada osteoartritis. Ini kerusakan dan keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Penyebab osteoartritis adalah proses penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang terlalu berat. Ini adalah diagram gambar perbandingan lutut dengan tulang rawan yang normal, ini warnanya ungu normal halus, sedangkan yang kanan adalah yang menderita osteoartritis di mana tulang rawannya aus di banyak tempat ya. Ini menyebabkan rasa sakit ketika digerakkan, juga mengganggu keleluasaan di dalam bergerak. Gangguan pada sendi berikutnya adalah ankilosis. Ini sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Ini kenapa? Biasanya bisa terjadi pada orang tua ya anak-anak di mana tulang rawan yang menjadi bantalan persendian itu mengalami penulangan
atau berubah menjadi tulang keras, sehingga dua tulang yang disambung itu tadi malah akhirnya seolah-olah menjadi satu, akhirnya sendinya jadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Kemudian gangguan yang lain adalah urai sendi. Ini robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang pada bersendian. Gangguan persendian yang lain adalah artritis. Ini adalah peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Ini contohnya ya, jadi pada sendi mengalami peradangan sehingga menyebabkan rasa sakit dan sulit digerakkan. Ada bermacam-macam artritis ya. Ada artritis reumatoid. Ini penyakit yang timbul karena sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan yang sehat sehingga menyebabkan peradangan yang merusak sendi. Gout artritis adalah kelebihan asam urat di dalam tubuh atau hiperurikemia yang berlangsung bertahun-tahun sehingga terjadi penumpukan asam urat yang mengkristal pada sendi. Yang ketiga adalah artritis psoriatik, adalah radang sendi yang terjadi pada orang-orang yang menderita psoriasis pada kulit atau kuku. Psoriasis merupakan kelainan kulit menahun yang menyebabkan timbulnya bercak-bercak merah pada kulit. Berikutnya ada artritis sika, adalah berkurangnya minyak sendi atau cairan sinovial yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Kemudian ada artritis eksudatif, adalah timbulnya getah radang berupa cairan nanah pada rongga sendi dan menimbulkan rasa sakit jika digerakkan. Dan yang terakhir ada artritis septik, adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah gangguan sistem gerak khusus pada otot. Yang pertama hipertrofi, adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang dan terus-menerus serta nutrisi yang banyak. Ini terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Ini adalah gambar seorang atlet binaraga anak-anak yang dimana hampir semua ototnya mengalami hipertrofi. Jadi hipertrofi itu jumlah ototnya tidak bertambah tapi ukuran ototnya yang jauh di atas ukuran otot normal. Berlawanan dengan hipertrofi ada atrofi. Ini gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit poliomyelitis. Jadi otot itu kalau lama tidak digerakkan itu juga mengecil ya. Ini contoh atrofi otot pada kaki seseorang yang harus lama berada di kursi roda. Berikutnya ada distrofi otot. Ini adalah penurunan kemampuan otot. Kalau ini karena kelainan genetik anak-anak, jadi sudah bawaan sejak lahir. Jadi ini ukuran otot pada orang yang normal, otot bisep ya, orang normal dan orang yang mengalami distrofi otot. Gangguan otot berikutnya adalah tetanus. Ini penyakit kejang otot di mana otot berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini adalah gambar ilustrasi penderita tetanus anak-anak. Gangguan lainnya adalah kram. Ini keadaan saat otot tiba-tiba menjadi tegang, sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri. Terjadi karena kurang pemanasan saat olahraga, kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu, kondisi udara dingin, ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh, serta kekurangan vitamin B1, B5, dan B6. Ini adalah yang kemarin ya, atlet olahraga kita yang mengalami kram otot saat bertanding bulu tangkis ya. Kelainan pada otot berikutnya adalah miastenia gravis. Ini ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga terjadi kelumpuhan. Merupakan penyakit autoimun yang disebabkan kerusakan kelenjar timus. Lebih sering terjadi pada wanita dan biasanya mulai timbul pada usia 20 sampai 40 tahun. Ini contoh wajah penderita miastenia gravis pada wanita anak-anak. Ini kalian bisa melihat otot kelopak matanya itu tidak mampu berkontraksi sehingga kelopak matanya menutup ya, tidak bisa berkontraksi untuk membuka kelopak mata.
Selanjutnya ada otot robek. Ini robeknya serabut otot yang berakibat rasa nyeri, bengkak, dan pendarahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba ketika beraktivitas. Ini otot robek di bagian perut otot ya, atau empal ototnya anak-anak. Masih otot robek ini tapi di bagian tendon, maka disebut terkilir atau strain. Ini karena otot teregang melebihi batas normal disebabkan oleh pembebanan yang tiba-tiba pada otot. Jadi penting sekali pemanasan sebelum olahraga atau ketika mengangkat beban atau melakukan suatu aktivitas dipastikan sesuai dengan kapasitas dan kekuatan otot dan tulang kita. Oke anak-anak, demikian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.